Perkenalkan saya Coki Rizky Juniarto dari kelas 6B, jurusan Perkebunan, Prodi Penyuluhan Perkebunan Presisi. Kesempatan kali ini kita akan membahas tentang jaminan mutu, ya lebih tepatnya penjaminan mutu pada tanaman perkebunan. Untuk lebih tahu, mari ikuti video berikut. Sortasi di TPH dilakukan apabila kita tahu kriteria panen. Nah, maka dari itu kita harus tahu apa aja sih kriteria panen. Nah, di PT Langkat Nusantara Kepong memiliki 6 kriteria panen. Apa itu? Yang pertama adalah buah matang. Buah matang adalah buah yang sudah membrondol 10 dan ditandai dengan soket baru. Nah, yang kedua adalah buah tidak matang atau buah mentah. Nah, buah mentah ini ditandai dengan warna yang hitam dan tidak membrondol sama sekali. Yang ketiga adalah buah kurang matang. Nah, buah kurang matang ini adalah buah yang dia membrondol tapi tidak 10. Kurang dari 10 brondolnya. Nah, yang keempat adalah buah yang terserang hama. Nah, buah yang terserang hama ini ditandai dengan buah yang tidak sempurna dan rusak tandannya. Nah, yang kelima adalah tangkai tidak panjang. Yang keenam adalah buah busuk. Buah busuk ini ditandai dengan kurang dari 50% buah tidak ada lagi pada janjang. Teknik pemanenan bisa dilakukan apabila di piringan kelapa sawit udah ada brondolan. Di PT Langkat Nusantara Kepong, kriteria panen adalah brondol 10. Kemudian lakukan turun pelepah dulu. Tekanan sedikit. Penyusunan buah di TPH, dia harus 5 baris ke belakang. Dan bisa dilanjut lagi ke samping. Nah, setelah penyusunan buah di TPH, kita akan menandai buah itu dengan nomor pemanen. Tujuannya, pengangkut dan pengantar mengetahui hasil panen yang didapat pemanen. Terbalik. Satu dulu baru 13. Di sini. Satunya di sebelah sini. Stasiun timbangan adalah tahapan pertama penimbangan buah agar mengetahui tonase yang diantar dari kebun. Stasiun timbangan ini dihandle oleh operator timbangan dan akan mengirimkan tiket timbangan kepada supir. Kemudian lanjut kepada tahap grading di loading rem. Nah, di PT LNK Langkat Nusantara Kepong, grading dilakukan menggunakan 100 sampel saja dan memperhatikan sesuai dengan kriteria grading, yaitu buah busuk, buah mentah, tangkai panjang, buah kurang matang, dan buah kelihatan matang. Nah, setelah grading selesai, maka lanjut ke peron. Peron adalah tempat penampungan buah tandan buah segar atau penampungan TBS. Nah, setelah dari peron akan masuk ke stasiun sterilizer. Stasiun sterilizer ini adalah stasiun perebusan yang bertujuan merebus buah dengan tujuan melumatkan buah dan mengurangi enzim lipase yang dapat menaikkan kadar asam lemak bebas daripada buah. Kemudian masuk ke stasiun sterilizer ataupun bantingan. Stasiun ini bertujuan untuk membanting buah agar memisahkan brondolan daripada spiklet ataupun janjangan. Kemudian hasil dikonveyorkan ke stasiun pres dan digester. Stasiun digester akan mencacah buah yang sudah lumat dan menguras minyaknya juga, tetapi pada stasiun pres akan lebih menekan dan mempres buah agar mengekstraksi minyak yang ada pada buah. Kemudian
buah akan didistribusikan melalui oil grater. Oil grater ini akan mendistribusikan minyak kepada sand trap tank dan kemudian akan distribusikan ke vibrating screen yang akan memisahkan minyak daripada serat ataupun fiber. Setelah dari vibrating screen akan dioper ke DCU. Nah, DCU ini adalah tampungan minyak kasarnya. Nah, setelah dari penampungan ini akan masuk ke oil tank. Nah, di oil tank ini adalah proses daripada stasiun klarifikasi. Nah, setelah selesai dari sini ada pula polishing drum. Polishing drum ini adalah bagian dari di precursor station atau adalah proses kernel. Nah, kemudian dari itu masuk ke stoner atau memisahkan nut dengan kotor-kotoran lainnya. Nah, setelah dari stoner akan didistribusikan ke tahapan selanjutnya, yaitu ke tahapan stasiun kernel, nut silo, dan ripple mill. Nut silo adalah penampungan nut yang sudah dipisahkan dari kotoran lainnya, dan ripple mill memecahkan hydrocyclone. Hydrocyclone adalah proses pemisahan nut dengan cangkang yang dipecahkan menggunakan metode air. Begitu juga dengan clay butt. Kemudian akan dioperasikan ke bunker kernel setelah dioperasikan daripada si nut silo ataupun tempat pematangan si nut tersebut. Nah, dari hasil itu maka kernel bisa diperjualbelikan oleh perusahaan. Mengucapkan terima kasih. Dan buah tandan kosong. Setelah itu, buah akan dijatuhkan ke dalam peron. Peron adalah tempat penampungan buah. Setelah itu akan didistribusikan ke sterilizer. Stasiun sterilizer adalah stasiun perebusan buah dengan tujuan melumatkan buah agar mudah diekstraksi minyaknya dan memusnahkan enzim lipase yang dapat menaikkan kadar ALB pada buah. Setelah dari stasiun sterilizer, kemudian masuk ke tahapan stasiun tracer ataupun stasiun bantingan yang bertujuan untuk memisahkan brondolan dari tandan buah. Buah yang sudah terlepas dari tandan akan didistribusikan ke stasiun digester dan press. Stasiun digester bertujuan untuk mencacah brondolan, sedangkan untuk stasiun press bertujuan untuk mengekstraksi minyak. Minyak yang diekstraksi akan disalurkan melalui oil gutter. Oil gutter akan menyalurkan minyak ke sand trap tank. Kemudian akan disalurkan ke vibrating screen. Vibrating screen adalah proses di mana minyak akan dipisahkan dari serat atau fiber. Tahapan DCO atau dilute crude oil adalah tempat penampungan minyak kasar, yaitu setelah proses dari vibrating screen. Kemudian hasil yang minyak kasar bersih akan disalurkan ke stasiun klarifikasi. Stasiun di perikarper adalah awal dari pengolahan kernel. Polishing drum adalah alat mesin yang berputar untuk memisahkan benda kotor dengan nut. Destoner adalah pemisah nut atau biji dengan benda kotor lainnya setelah proses polishing drum. Kemudian nut akan didistribusikan ke nut silo melalui conveyor. Nut silo dan ripple mill. Nut silo adalah tempat penampungan nut setelah proses destoner. Ripple mill bertujuan untuk memecahkan cangkang buah. Nah, setelah cangkang terpisah daripada kernel, maka akan dibersihkan melalui LTDS dan hydrocyclone serta clay butt. Clay butt menggunakan metode air ataupun bisa dikatakan dengan metode basah. Setelah itu, ke bunker kernel apabila kernel sudah dimatangkan di kernel silo. Bunker kernel adalah tempat penampungan kernel yang sudah matang. Kernel yang sudah matang dapat langsung dijual atau dipasarkan.